Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda membayangkan jika dunia ini penuh dengan cinta? Pernahkah Anda membayangkan jika semua negara di dunia ini damai? Dan pernahkah Anda membayangkan jika cinta dan damai terpenuhi bisa menciptakan perdamaian dunia? Tentu ya pemirsa, sangat indah jika cinta dan damai di dunia ini terpenuhi. Dan tentu saja jika cinta dan damai terpenuhi, tidak akan terjadi konflik, kepecahan antar negara, dan juga perang antar dunia. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan dunia ini sering konflik? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cinta dan damai tentu menjadi hal yang diimpikan oleh setiap negara. Nah, tapi kenyataannya pada saat ini masih banyak terjadi konflik antar negara. Hal ini membuat dunia ini masih jauh dari kata damai dan cinta. Seperti contohnya yang terjadi pada saat ini adalah perang antara Ukraina, Rusia, perang antara Palestina dan Israel, perang antara Thailand dan Myanmar, dan perang antara India dan Pakistan. Nah, ternyata banyak sekali ya negara-negara yang masih konflik hingga saat ini. Kadangkala perang ini bisa terjadi karena masalah sepele loh. Contohnya seperti perang football tahun 1969. Perang ini terjadi karena kericuhan pada saat pertandingan antara Honduras dan juga El Salvador yang akhirnya menyebabkan kericuhan. Nah, siapa sangka ya ternyata karena pertandingan sepak bola dapat menyebabkan konflik antar negara. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan cinta dan damai di dunia ini sulit dicapai? Dan sebenarnya apa sih yang membuat konflik-konflik di dunia ini terjadi? Alasan terbesarnya adalah ketidakadaan cinta di antara negara-negara yang konflik. Dengan adanya cinta, negara-negara bisa saling mengasihi, saling melindungi, dan juga bisa saling menjaga. Nah, kira-kira apa sih alasannya konflik-konflik saat ini itu masih banyak terjadi? Alasan yang pertama adalah perebutan sumber daya alam. Kadang ada negara lain yang menginginkan sumber daya alam tersebut, yang ujung-ujungnya menjadikan perebutan sumber daya alam terjadi yang akhirnya menimbulkan perang dan konflik. Penyebab yang kedua adalah perbedaan ideologi dan politik. Terkadang jika ada dua negara yang ideologi dan tujuannya berbeda, itu akan terjadi konflik sehingga menyebabkan bisa menjadi perang. Penyebab yang ketiga adalah perebutan batas wilayah. Kadang dua negara yang memiliki batas wilayah yang tidak jelas bisa menyebabkan pertentangan yang bisa mengakibatkan konflik dan bahkan perang. Penyebab yang keempat adalah ketimpangan ekonomi. Negara dengan ekonomi yang lebih maju kadang memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi yang rendah. Dan kadangkala negara yang memiliki ekonomi lebih baik kadang menindas negara yang memiliki ekonomi yang kurang baik. Penyebab yang kelima adalah perbedaan agama dan keyakinan. Kadang negara yang agama atau keyakinannya berbeda tentu saja memiliki tujuan yang berbeda. Kadang hal tersebut jika tidak disikapi dengan baik akan menyebabkan konflik, bahkan bisa jadi hingga perang. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya apa sih yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencapai cinta dan perdamaian dunia ini? Di era kemajuan teknologi ini, sebenarnya teknologi ini dapat loh kita manfaatkan untuk menyebarkan cinta dan damai di dunia ini. Contohnya adalah penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media sebenarnya bisa kita gunakan untuk berinteraksi dan berhubungan yang positif dengan negara lain. Tapi penggunaan sosial media yang tidak bijak dapat juga
menyebabkan konflik antar negara. Contohnya adalah yang sering terjadi di saat ini antara Indonesia dan juga Malaysia. Sering sekali warga netizen Indonesia dan Malaysia ini masih sering berkelahi dan juga saling mengejek. Nah, sebenarnya caranya apa sih ya agar hal ini tidak terjadi? Langkah upaya pencegahan kita adalah bisa kita lakukan dengan cara bijak menggunakan sosial media. Jika kita mendapatkan cemooh atau ejekan dari negara lain, tidak seharusnya kita mengejek balik. Namun kita beri pengertian dengan bahasa yang baik dan benar, agar kita malah tidak menimbulkan konflik karena komentar-komentar yang tidak baik tersebut. Mungkin banyak yang berpendapat juga bahwa cinta dan perdamaian dunia ini sulit dicapai karena setiap manusia ini memiliki kepentingan yang berbeda. Hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah, tapi pendapat saya bagaimana tujuan orang lain itu berbeda, kita sikapi dengan hal yang baik. Mulai dari diri kita sendiri, seperti bagaimana kita sendiri berinteraksi dengan negara lain di sosial media, itu bisa menjadi langkah kecil untuk kita mencegah konflik. Dirinya berbahagia, tentunya marilah kita sebagai generasi muda selalu berusaha untuk menciptakan dunia yang penuh cinta dan juga damai. Kita sebagai generasi muda seharusnya sudah berusaha menjadi agen yang positif untuk perubahan dunia menjadi lebih penuh cinta dan juga damai. Seperti yang dikatakan salah satu lagu favorit saya yang berjudul Like the Passion, Share the Dream pada bagian One Word, One Dream, let us share our hearts together, all as one, in a place where we join in harmony. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda berusaha menciptakan dunia yang penuh cinta dan damai dan juga bergabung dalam harmoni. Nah, sudah sepatutnya kita menciptakan dunia yang penuh damai dan cinta dan menjadikan dunia yang lebih baik untuk kita tinggali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.